Kepulan asap tebal dan kobaran api melahap sebanyak 15 rumah warga di Jalan Betik, Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Sejumlah lapak dan kios warga juga ikut terbakar karena api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. 17 unit mobil pemadam kebakaran dan 85 orang personel dikerahkan ke lokasi kejadian. Petugas pemadam menerangkan api berasal dari pembakaran sampah yang tidak jauh dari lapak barang bekas yang dengan cepat menyambar permukiman warga. Untuk material yang terbakar itu yang material yang mudah terbakar, jadi kayak seperti seperti plastik dan yang lain-lainnya. Jadi api cepat merembet karena itu ya Pak ya? Betul sekali. Kebakaran juga terjadi di sebuah rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat siang. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, sementara warga sekitar membantu petugas memadamkan api dengan alat seadanya. Akses jalan yang sempit dan sumber air yang jauh menjadi kendala petugas saat proses pemadaman. Petugas pemadam dan warga berhasil memadamkan api sebelum kebakaran meluas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Video amatir warga merekam detik-detik kebakaran yang melanda Masjid Miftahul Jannah di kawasan Pasar Unit 2, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada Jumat dini hari. Api pertama kali terlihat dari bagian belakang masjid, kemudian menjalar ke atap dan plafon masjid. Satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Upaya pemadaman kebakaran terkendala banyaknya titik api. Kebakaran bisa dipadamkan setelah 3 jam. Kalau kebakaran itu titiknya sih banyak. Ya, makanya saat ini kami barusan selesai memadamkan api. Hingga kini, kepolisian dari Polsek Banjar Agung masih menyelidiki penyebab kebakaran. Tak terima motor disita, sejumlah warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat saling lempar batu dengan penagih utang. KPK minta maaf usai Puspom TNI menyatakan keberatan atas penetapan Marsdia Henry Alfiandi dan Letkol Afri Budi sebagai tersangka korupsi. Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Xi Jinping di Chengdu, Cina dan menyepakati sejumlah kerjasama untuk industri petrokimia dan juga nikel. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Priya Palatenaya, kita simak iNews Pagi selengkapnya. Kita mulai iNews Pagi dengan informasi aksi tawuran antar 2 kelompok remaja pecah di Sawah Besar, Jakarta. Kedua kubu saling serang di tengah pemukiman warga. Aksi tawuran antar 2 kelompok remaja terjadi tepatnya di Jalan Dwi Warna Sawah Besar, Jakarta pada Jumat dini hari. Kedua kubu yang bertikai terus saling serang tepat di tengah permukiman penduduk dengan menggunakan batu, botol beling hingga senjata tajam. Tawuran baru berhenti setelah salah satu kelompok yang kalah jumlah akhirnya memilih mundur. Warga sekitar mengaku resah dengan aksi tawuran yang kerap terjadi di lingkungan mereka. Selain tidak mengerti penyebabnya, warga juga tidak mengetahui asal kedua kelompok remaja itu. Warga mana-mana Bapak belum pasti tahu ya? Belum pasti tahu. Tapi saat kejadian tadi Bapak lagi ngapain Pak kira-kira Pak? Pas dengar rame-rame itu? Pas saya baru mau tidur. Saya cuma sampai sini doang. Enggak kebuka pintu, enggak gembok.
Karena takutnya lempar apa atau apa. Tapi udah saling serang atau gimana, Pak? Ada yang teriak apa tuh? Kejar, gitu doang. Warga berharap adanya pengamanan rutin dari pihak kepolisian agar aksi tawuran tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di kawasan Gambir, Jakarta Pusat diwarnai aksi saling kejar. Seorang pengamen bahkan nyaris tertabrak mobil saat berusaha kabur dari kejaran petugas. Kejar-kejaran terjadi antara petugas Satpol PP dan Sudinsos Jakarta Pusat dengan seorang pengamen di kawasan Gambir Jumat malam. Motor. Bahkan pengamen tersebut nyaris tertabrak mobil yang melintas. Seorang manusia silver juga lari tunggang langgang saat akan diamankan. Sayangnya, ia berhasil lolos dari kejaran petugas. Namun di titik lain, petugas berhasil mengamankan seorang wanita diduga pengemis. Dua pria diduga gelandangan juga berhasil diamankan dan dibawa ke mobil patroli. Razia ini dilakukan untuk menjaga ketertiban ibu kota jelang KTT ASEAN 2023. Jadi untuk menyambut KTT ASEAN diharapkan pada masyarakat warga DKI Jakarta agar menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Terutama di pasal 3940 kan sudah disosialisasikan tentang memberi dan menerima. 11 PPKS yang diamankan dibawa ke kantor Dinsos untuk didata dan akan diserahkan ke panti sosial untuk dibina. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus tambang emas ilegal di Banyumas, Jawa Tengah. Bupati Banyumas mengusulkan menutup tambang emas tersebut. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tambang emas ilegal di Desa Pancurendang, Banyumas, Jawa Tengah. Dari hasil penyidikan, tambang yang menyebabkan 8 orang terjebak adalah tambang ilegal. Setelah pemeriksaan terhadap 23 saksi, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Keempat tersangka ini adalah pemilik lahan hingga pengelola, sementara 1 tersangka masih buron. Yaitu saudara DR, ini masih kita lakukan pencarian kepada yang bersangkutan dan kita lakukan penyelidikan keberadaannya karena sampai hari ini juga masih melarikan diri. Ini juga sudah kita tetapkan tersangka dan tentunya pada kesempatan ini juga saya menghimbau bagi tersangka termasuk juga keluarga atau siapa saja yang mengetahui bisa memberitahukan kepada kami ataupun kepada kantor-kantor kepolisian terdekat untuk segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penambangan yang dilakukan warga di Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas kini mendapat perhatian serius pemerintah Kabupaten Banyumas setelah adanya insiden 8 penambang yang terjebak. Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengusulkan untuk menutup tambang emas di Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang dianggap ilegal. Polisi pun akan menindak tegas semua yang terlibat. Mereka akan dijerat dengan Undang-Undang Minerva dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Berjoget dan juga menyawer penyanyi di atas panggung seorang kepala desa di Sidoarjo, Jawa Timur viral di media sosial. Pemkab Sidoarjo menyatakan akan memanggil kades tersebut. Seorang kepala desa di Sidoarjo, Jawa Timur jadi perbincangan warganet usai berjoget dan sawer penyanyi dangdut di atas panggung. Acara yang berlangsung di kediaman kades ini digelar sebagai bentuk syukur atas 1 tahun kepemimpinannya. Menurut keterangan pengunggah video, diduga kades dan tamu undangan juga menenggak minuman keras saat berpesta.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Sidoarjo menyatakan akan menindaklanjuti aksi Kades itu. Ya sifatnya nanti pasti ada teguran, baik secara tertulis, tentunya lesan, tertulis, bahkan nanti tertulisnya itu nanti bisa saja nanti meningkat kalau misalkan yang bersangkutan ditegur, misalkan tidak mengindahkan, tentunya ada tidak lanjut juga lebih tinggi. Selain teguran, pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga akan menyelidiki dan memanggil kepala desa tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pipa Pertamina di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan bocor dan menyemburkan gas setinggi 200 meter. Belum diketahui penyebab pasti kebocoran pipa tersebut. Semburan gas membumbung tinggi mencapai ketinggian sekitar 200 meter akibat kebocoran instalasi pipa Pertamina yang terjadi di wilayah Desa Sungau Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pertama kali semburan gas dilihat dan diketahui oleh masinis kereta yang melaju di dekat pipa gas. Guna mengurangi semburan gas, pihak Pertamina langsung mengurangi tekanan gas di wilayah Payakabung yang tidak jauh dari lokasi kebocoran. Belum diketahui pasti penyebab peristiwa ini terjadi. Ini ada yang info itu dari PJKA. Iya kan? Iya kan silanya masinis kereta itu. Dari utara ya? Ada upaya belum dari pihak Pertamina ini? Sudah diblok, sana kan dari Payakabung diblok. Aparat TNI pun telah mendatangi lokasi untuk melakukan penjagaan dan mengantisipasi warga serta kendaraan jangan sampai mendekat. Masyarakat diimbau untuk waspada dan jangan mendekati lokasi kebocoran pipa hingga radius 200 meter. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Gudang pengoplos gas subsidi di Medan, Sumatera Utara digerebek polisi. Dari lokasi ditemukan ratusan tabung gas 3 kg oplosan dan 3 orang pekerja. Siapa yang nyuruh? Personil dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut dan Satreskrim Polrestabes Medan menggerebek sebuah gudang gas di Jalan Seikapusa, Medan, Sumatera Utara. Saat digerebek, polisi menemukan sejumlah orang yang sedang mengoplos gas subsidi 3 kg. Pengoplos kemudian menjual tabung gas oplosan ini ke pelaku industri. Dalam penggerebekan, polisi menyita ratusan tabung gas 3 kg dan tabung gas 12 kg. Selain itu, 3 orang pekerja juga turut ditangkap. Pengungkapan ataupun penggerebekan sedang melakukan aktivitas mengoplos gas LPG yang seharusnya itu diperuntukkan untuk subsidi dari yang ukuran 3 kg dioplos melalui tabung yang berukuran ada yang 12 kilo, kemudian 15 kilo, 5,5 kg. Seluruh terduga pelaku dan barang bukti dibawa ke Makopolda Sumatera Utara. Hingga kini, polisi memburu pemilik gudang yang kabur saat penggerebekan. Pemirsa, polisi menggagalkan penyelundupan ratusan tabung LPG bersubsidi 3 kg dan juga jerigen berisi bahan bakar jenis Pertalite ilegal. Gas subsidi dan BBM Pertalite diduga akan dibawa keluar Sulawesi Tenggara melalui jalur Trans Sulawesi. Saya bersama Kasat Lantas dan jajarannya, alhamdulillah subuh ini mendapati beberapa mobil open cut. Aparat kepolisian dari Mapolres Konawe Utara menangkap sejumlah kendaraan bak terbuka yang mengangkut tabung gas subsidi 3 kg. Polisi juga menahan kendaraan yang kedapatan mengangkut ratusan jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Pertalite ilegal. Pengungkapan dugaan penyelundupan tabung gas LPG dan bahan bakar ini berdasarkan informasi warga yang kerap mendapati sejumlah kendaraan mencurigakan melintas pada dini hari. Kendaraan itu diduga hendak keluar wilayah Sulawesi Tenggara dengan menggunakan jalur Trans Sulawesi Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara. Kelanjutan yaitu dengan melaksanakan razia 21 di depan Mapo dan di beberapa titik di sepanjang jalur Trans Sulawesi. Kegiatan tersebut alhamdulillah ada 10 mobil yang dapat kami amankan. Untuk barang bukti yang dapat kami amankan, selain dari 10 mobil tersebut, ada 253 jerigen, yaitu terkait dengan BBM,
dan 968 tabung gas LPG ukuran ataupun yang 3 kg. Sementara terkait dugaan penyelundupan tabung gas subsidi ini, polisi belum menetapkan tersangka. Para pelaku masih diperiksa intensif oleh aparat kepolisian dari Mapolres Konawe Utara. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Seorang pelaku narkoba diduga dianiaya hingga tewas oleh oknum anggota Narkoba Polda Metro Jaya. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 1 lainnya masih buron. 7 orang anggota Narkoba Polda Metro Jaya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menganiaya seorang terduga pelaku narkoba berinisial DK 38 tahun hingga meninggal dunia. Ketujuh oknum berinisial AB, AJ, RP, FE, JA, EP, dan YP telah ditahan dan tengah diperiksa intensif. Sementara 1 orang lainnya berinisial S masih diburu dan masuk daftar pencarian orang. Di Treskrimum Polda Metro Jaya belum merinci motif serta kronologi penganiayaan tersebut. Itikat baik daripada pemerintah kabupaten. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian, Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah memeriksa 8 orang. Namun yang masuk pidana adalah 7 orang, 1 dikembalikan lagi untuk diperiksa secara etik di Propam. 1 orang masih DPO dan saat ini sedang kita periksa secara intensif, sudah ditetapkan tersangka dan sudah ditahan. Oleh karenanya kita akan teliti lebih lanjut apakah tim ini pada saat melakukan kegiatan didasarkan atas surat perintah, kita akan teliti. Kemudian mengapa melakukan kekerasan secara eksesif dan sebagainya. Yang jelas ini adalah delik material, ada akibat orang. Pemirsa, Mabes Polri menetapkan 2 orang tersangka terkait tewasnya Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage di Rusun Polri, Cikeas, Bogor pada 23 Juli lalu. Salah satu tersangka disebut lalai karena dalam pengaruh minuman keras. Mabes Polri menetapkan 2 orang tersangka anggota Polri, Bribda IMS dan Bribka IG terkait kasus kematian anggota Densus 88 Bribda IDF. Bribda IDF tewas akibat luka tembak di kepala yang berasal dari senjata api milik seniornya Minggu 23 Juli lalu. Salah satu tersangka yaitu Bribda IMS yang terpengaruh minuman keras dianggap lalai sehingga menyebabkan kematian korban. Sementara Bribka IG adalah pemilik senjata api yang ketika kejadian tidak berada di lokasi. Akibat kejadian tersebut, kedua tersangka terancam pidana hukuman mati atau seumur hidup. Saat tersangka IM menunjukkan senjata api tersebut kepada korban, tiba-tiba senjata api tersebut meletus dan mengenai leher korban ID, terkena pada bagian bawah telinga sebelah kanan, menembus ke tungku belakang sebelah kiri. Sebelumnya kasus dugaan polisi tembak polisi kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang anggota Detasemen Khusus 88 Polri asal Kabupaten Melawi yakni Bribda IDF yang meninggal dunia di Rusun Polri Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 23 Juli 2023. Korban diduga meninggal dunia akibat luka tembak di bagian leher, tepatnya di belakang telinga sebelah kiri. Jenazah dibawa ke Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat pada Rabu 25 Juli 2023 dan langsung dimakamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara menurut pengakuan ayah Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage, ini awalnya sempat mendapatkan telepon dari Mabes Polri dan mengabarkan untuk segera datang ke Jakarta karena anaknya sakit keras, bukan karena tertembak. Kami mendapat berita anak kami ya, itu pada hari Minggu jam berapa, setengah 3, berarti jam 14.30 hari Minggu ya, kemarin ya. Kami mendapat telepon dari pihak Mabes Polri ya, dalam hal ini tim Densus 88 di teror ya, karena anak saya bekerja di situ. Nah, beritanya mereka mengatakan bahwa
Bapak ini betul orang tuanya dari Ignatius di Prisco Sirade. Betul. Ada apa Pak ya? Nah, saya pas dengan mamanya dan ibunya lagi tengah nonton TV siang gitu kan. Ya, begini Pak, anak Bapak ini sakit keras. Ya, anak Bapak ini sakit keras. Kalau bisa Bapak turun sekarang ke Jakarta. Nah, kami tunggu. Kami ini merasa tidak percaya. Siapa tahu orang neror kita atau apa kan, barangkali. Nah, tidak lama selang kemudian dari Polres Melawi nelpon kami juga, ya. Karena pas kebetulan yang nelpon kami itu kawan kenal, jadi dalam pikiran kami sebagai orang tua ini sepertinya orang kenal kita, kalau nelpon seperti ini, kalau kita nggak percaya artinya salah kita sebenarnya kan. Nah, apalagi dia sebagai anggota kan, anggota Polri Melawi. Nah, menanyakan juga hal yang sama, Pak, apakah ini betul orang tuanya Riko? Betul. Ya. Ada apa ya? Kami dapat pesan dan berita dari dari Mabes supaya Bapak ini turun ke Jakarta. Anak Bapak sakit keras kondisinya sekarang dan ada di rumah sakit Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta dan berada di ruang ICU. Pemirsa, seorang wanita lansia tewas ditikam saat tidur di Pasar Loksmawe, Aceh, Jumat malam. Ironisnya pelaku adalah suaminya sendiri yang juga merupakan lansia dan baru sepekan menikah dengan korban. Jenazah Narsin, 61 tahun, masih berada di ruang IGD Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Loksmawe pada Jumat tengah malam. Korban meninggal dunia usai dibunuh suaminya sendiri, M. Ali Hajat, 72 tahun. Keduanya yang merupakan pengumpul barang bekas diketahui baru sepekan melangsungkan pernikahan. Pembunuhan terjadi pada Jumat malam di Pasar Loksmawe, Kecamatan Bada Sakti. Korban yang sedang tidur pulas di bawah jembatan tiba-tiba ditikam pelaku. Warga yang melihat korban bersimbah darah tak berani mendekat karena pelaku masih memegang sebilah pisau. Dari warung kopi itu dibangunin entah di mana sampai kemari. Pas lihat kejadian udah di sini udah berdarah-darah, udah itu. Pakai apa tusuk? Pakai apa tusuk? Pakai tusuk. Dan saat ini korbannya sudah di rumah sakit Besrem Loksmawe. Mungkin itu aja yang bisa kita beri keterangan. Selanjutnya nanti kita kabarin. Pelaku kini telah diamankan ke Polres Loksmawe untuk penyelidikan lebih lanjut terkait motif pembunuhan tersebut. Dari Loksmawe, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, hari terakhir pelaksanaan Jakarta Fashion and Food Festival menghadirkan koleksi dari Lakon Indonesia. Lakon Indonesia memamerkan setidaknya 100 busana. Jakarta Fashion and Food Festival 2023 yang digelar di Sumarekon Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara ditutup dengan fashion show dari Lakon Indonesia. Dalam kesempatan ini, Lakon Indonesia memamerkan setidaknya 100 busana yang terinspirasi dari kerajinan tenun. Berbeda dari koleksi sebelumnya yang mengangkat batik, kali ini Lakon Indonesia mengajak penonton untuk merenungkan makna dan filosofi tenun lurik. Waktu keliling di Jawa itu pasti yang kelihatan tenun paling banyak lurik. Jadi saya penasaran juga gitu lihatnya, kenapa? Iya lurik. Terus saya sering lihat sih baju lurik tuh gimana, tapi kayaknya ini asik juga ya kalau dieksplorasi lebih jauh lagi gitu. Jadi
lurik yang ada di koleksi Rick ini nanti adalah lurik dengan pandangan yang baru. Jadi mungkin motifnya bisa dilihat nanti nggak seperti lurik yang terlihat biasanya. Kita juga mengeksplorasi benangnya supaya luriknya itu lebih enak. Founder Jakarta Fashion and Food Festival, Sugianto Nagaria berharap dengan diselenggarakannya fashion show ini dapat membantu para desainer muda untuk membuka jaringan fashion di kancah global. Kali ini kita menuai hasil networking yang dirintis tahun lalu, terutama networking yang kita jalin untuk ke pasar global, yaitu kita kan ke Paris. Sana dapat banyak network baru, exposure baru yang tujuannya membuka jalan bagi desainer-desainer muda, baik yang akan berjodoh atau yang sekarang sedang kita bina dalam arti kita berikan platform. Jakarta Fashion and Food Festival diharapkan dapat terus menjadi wadah untuk memajukan brand fashion nasional ke pasar global. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio mendorong penguatan penanganan isu-isu kepariwisataan di Bali. Hal tersebut diungkapkan wanita asal Surabaya ini saat menjadi pembicara dalam fokus group discussion peningkatan ketangguhan destinasi pariwisata melalui rencana strategis dalam penanganan isu kepariwisataan. Berkaca dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian nasional pada umumnya, khusus di Bali memberikan dampak yang sangat besar terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan Parekraf perlu menangani krisis dan bencana dengan sigap dan tanggap dalam upaya pengembangan sektor Parekraf. Hal ini disampaikan Wamen Parekraf Angela Tanusudibio, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, dalam fokus group discussion bertajuk peningkatan ketangguhan destinasi pariwisata melalui rencana strategis dalam penanganan isu kepariwisataan. Kalau kita serius dengan penggarapan sektor pariwisata, sudah sepantasnya kita juga serius terkait manajemen krisis pariwisata itu sendiri. Ya, karena dampaknya secara ekonomi kalau kita tidak bisa menangani ini sangat besar. Momentum ini untuk bagaimana ekosistem pariwisata Bali kita benahi sama-sama, tidak hanya dari pemerintah, baik itu pusat, provinsi maupun kota, tetapi juga teman-teman media juga, stakeholder pariwisata lainnya. Digelar di Bali Media Center Kantor Dinas Pariwisata Bali, Kemenparekraf juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan Badan SAR Nasional terkait peningkatan kesadaran kolektif masyarakat di destinasi pariwisata, serta latihan dan pertolongan. Tim Liputan iNews melaporkan. Rencana pembangunan bandara di wilayah utara Bali menurut Kepala Staf Kepresidenan harus dilanjutkan. Muldoko menegaskan pembangunan Bandara Bali Utara tidak bisa ditunda, melainkan harus tetap dilanjutkan meskipun banyak faktor termasuk politik. Pembangunan bandara bukan karena keinginan, melainkan karena kebutuhan. Meski saat ini Bandara Bali Utara sudah dicoret dari proyek strategis nasional, namun Bandara Bali Utara tetap masuk ke dalam dokumen pembangunan jangka panjang, menengah, dan juga pendek. Muldoko berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat Buleleng langsung kepada Presiden Jokowi. Dilihat dari berbagai kajian memang diperlukan bandara berada di sini. Kajiannya mengatakan seperti itu. Sehingga di dalam dokumen negara ini masih masuk dalam Iya, masuk dalam pembahasan. Ya, karena lagi dibahas sekarang itu. Pertamina siap memimpin transisi energi dan juga pengurangan emisi gas karbon di tanah air. Hal ini ditandai dengan kerjasama dengan sejumlah mitra luar negeri untuk pengembangan teknologi rendah karbon. PT Pertamina terus mendukung komitmen untuk menyediakan energi dan energi baru serta terbarukan untuk menopang ketahanan dan swasembada energi nasional.
Dalam event IPA Convex, Pertamina menandatangani kesepakatan kerjasama dengan sejumlah pihak seperti Mubadala, Posko Internasional, Japex, dan Jokmex. Kerjasama ini terkait penelitian, pengembangan teknologi rendah karbon beserta implementasinya, khususnya untuk carbon capture and storage, carbon capture utilization storage, blue hydrogen atau amonia, dan potensi kolaborasi lainnya di Indonesia. Pihak Pertamina menyebut kerjasama ini merupakan wujud tanggung jawab untuk mencapai komitmen net zero emissions. Ini adalah penandatanganan hal yang juga sangat strategis bagi pencapaian net zero emission-nya Indonesia. Kita menandatangani beberapa kerjasama dengan global company untuk pengembangan CCUS ya, carbon capture, utilization and storage. Ini sangat penting, merupakan game changer bagi Indonesia karena dengan target penurunan karbon emisi sehingga nanti bisa mencapai net zero di tahun 2060. Program dekarbonisasi saja atau pengembangan renewable energy saja tidak cukup. Kolaborasi dengan para mitra ini sangat dibutuhkan Pertamina untuk menghadapi tantangan transisi energi, terutama dalam penguasaan teknologi dan pembiayaan. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Cahyanto menyerahkan 303 sertifikat aset milik pemerintah daerah kabupaten kota di Balai Kota Tangerang, Banten. Pemerintah daerah diminta untuk segera selesaikan pengerjaan rencana detail tata ruang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terus berupaya mengamankan aset-aset milik pemerintah daerah melalui program sertifikasi. Terbaru sebanyak 303 aset milik pemerintah kabupaten kota termasuk BUMN seprovinsi Banten telah tersertifikasi. 303 sertifikat ini diberikan langsung oleh Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto kepada masing-masing kepala daerah di Balai Kota Tangerang Kamis siang. Sertifikasi aset milik Pemda ini juga bertujuan untuk memitigasi aset sehingga tidak tumpang tindih, antisipasi mafia tanah, dan memberikan kepastian hukum kepada para investor. Ini adalah program yang terus kita laksanakan karena tujuannya adalah untuk memitigasi penyalahgunaan aset-aset milik pemerintah daerah, sehingga dengan diberikan program sertifikat ini kita sudah bisa mengamankan aset-aset tersebut. Sementara itu, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah berencana fasos-fasum yang sudah tersertifikasi akan direvitalisasi. Pertama kaitan aset fasus-fasum, ya. Jadi fasus-fasum yang dari pengembang yang sudah diserah terimakan yang merupakan program dari Kopsurga KPK itu langsung disampaikan ke BPN, dari BPN sudah keluar surat kepemilikannya menjadi pemilik pemerintah Kota Tangerang. Nah, mudah-mudahan harapannya dengan kepastian hukum melalui surat pemilikan tanah, sertifikat tanah ini kita bisa membangun, terus bisa merevitalisasi dan bisa memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat begitu. Arief Wismansyah juga berharap seluruh rumah ibadah di Tangerang bisa memiliki sertifikat. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Dua anak Panji Gumilang kembali mangkir dari pemeriksaan penyidik Barreskrim Polri kemarin. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.